Welcome back to channel Dialektika kawan-kawan semua. Saya Puji. Di episode keempat ini special edition nih. Kita mau ngobrolin tentang pilkada serentak tahun 2020, khususnya di Kabupaten Bandung, yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020. Kita akan memilih pemimpin baru di Kabupaten Bandung, yaitu Bupati dan Wakil Bupati. Cuman untuk hal ini berita-berita terkait topik-topik pilkada serentak 2020 ini kurang begitu ramai seperti tahun 2019 yang begitu ramai. Cuman kawan-kawan, dari substansi pilkada ini tidak bisa terlepas dari peran dan partisipasi dari masyarakat, sangat penting. Oke, di sisi saya ini sudah ada narasumber yang sangat mungkin bisa dibilang tokoh publik, salah satu tokoh penting dari penyelenggaraan pemilu khususnya di Kabupaten Bandung. Mungkin saya panggil abang aja ya, Pak. Iya, terlihat muda obrolan. Oke, ini dia Bang Agus Baroya. Beliau adalah Ketua KPU Kabupaten Bandung. Selamat datang Bang di Dialektika. Terima kasih atas undangannya. Oke, teman-teman semua, agar bisa lebih cair obrolannya dan lebih mendalam, sebelum itu kita coba perkenalan dulu. Abang asli Lampung? Kalau asli lahir di Bumi, tapi sudah sejak 95 tinggal di Bandung. Oh, berarti udah tinggal di Bandung udah lama? Dari 20 berapa? 95 hampir 20 tahun. Oh iya. Oh iya Abang kan sebagai Ketua KPU nih di Kabupaten Bandung. Bagian apa Bang? Ya, saya Ketua KPU Kabupaten Bandung. Alhamdulillah ini saya periode kedua. Periode kedua. Ya. Jadi periode pertama sebagai anggota KPU Kabupaten Bandung 2013-2018. Kemudian alhamdulillah terpilih kembali menjadi anggota KPU Kabupaten Bandung periode 2018 dan 2023 dan diamanati sebagai ketua. Tipsnya apa Bang? Sehingga kan Abang pindahan dari luar Kabupaten Bandung menuju karir di Bandung sehingga karirnya agak lumayan masa. Tipsnya apa itu Bang? Ya tentu barangkali kita fokus dan dan berjuang asalnya konsen dengan bidang apa yang kita mau beli. Karena ini kan dunia perkepewuan atau dunia perpemiluan, lebih luas lagi dunia perdemokrasian, politikan, dan barangkali ketika kita mau memasuki wilayah itu, ya kita coba kuasai, kita coba baca dalami, karena barangkali nanti terkait dengan proses seleksi itu tidak akan jauh dari Nah ini Bang, untuk pilkada serentak yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 23 September, persiapan apa saja yang sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung? Iya, ini sesuai dengan tahapan. Kalau tahapan itu yang membuat KPRI, nah, sesuai dengan tahapan, maka ada beberapa hal yang sudah kita lakukan. Pertama adalah pembuatan perencanaan, baik itu perencanaan anggaran, karena anggaran itu sumbernya dari APBD. Kemudian yang kedua adalah perencanaan sub kegiatan dari tahapan besar. Kemudian yang kedua yang sudah kita lakukan adalah rekrutmen PPK. Kebetulan hari ini tingkat kecamatan. Hari ini masih dalam proses rekrutmen PPS, dan insya Allah besok hari ini itu kita mau melantik PPS. Kemudian yang ketiga, kita juga sudah siap menerima apabila ada misalnya pemantau yang ingin terlibat dalam proses, silakan datang ke kantor. Nah kemudian terkait dengan anggaran, tentu juga sudah berkomitmen berdiskusi panjang lebar dengan Pemda, dan alhamdulillah sudah clear untuk
persoalan pendanaan. Berapa tuh Bang anggaran untuk pilkada di Kabupaten Bandung? Untuk yang sudah di NPHD, yang sudah ditandatangani dengan Bapak Bupati itu 99 miliar. Tapi rencananya kita ada Itu dibantu juga sama Bawaslu atau enggak sendiri. Oh, sendiri. Oh, ya, dan ini kemungkinan juga akan kita hitung. Kemungkinan ada tambahan untuk terkait dengan penyesuaian rekor mungkin menjadi sekitar 121 miliar. Oke, mungkin Bang bisa dikasih tahu nih buat teman-teman rincian anggaran itu dipakai untuk apa saja nih? Bisa dilihat mungkin di website KPU atau di mana? Ya, kalau anggaran itu sebetulnya hampir 75% itu untuk biaya honor sumber daya manusia untuk ad hoc terutama. Karena kan yang paling besar di Kabupaten Bandung itu kan misalnya jumlah KPPS. Jumlah KPPS itu kan setidaknya 7+2 keamanan sekali jumlah TPS. Anggaplah misalnya 5.450. Terus kemudian honor PPK, honor PPS, ya, karena memang jumlah desanya juga banyak, maka hampir mungkin sekitar 70% dari seluruh anggaran itu sebetulnya untuk honor tenaga penyelenggara. Nah, selain itu tentu terkait dengan kegiatan minta, kegiatan rapat-rapat, perjalanan dinas. Kemudian selain itu tentu adalah terkait dengan pengadaan barang, terkait dengan surat suara, terkait dengan nanti bilik, kemudian perlengkapan kampanye atau perlengkapan TPS, terus juga terkait dengan pengadaan untuk alat peraga kampanye, karena nanti kita yang mengadakan alat peraga kampanye yang nanti desainnya dari partai atau dari pasangan, kita yang sebagian mengadakan, kemudian kita kasihkan ke mereka kepada itu mereka yang masak. Jadi baik APK maupun PK bahan kampanye kita disiapkan oleh KPU. Itu yang kemudian secara keseluruhan untuk anggarannya cukup besar. Dan kemarin dari Bawaslu RI menerbitkan KP Indeks Kerawanan Pemilu, yang mana Kabupaten Bandung ini masuk ke dalam 34 besar secara nasional dan di tingkat Jawa Barat masuk ke 9 besar kerawanan pemilu. Tanggapan Abang ini sebetulnya apa yang menjadi persoalan penyelenggara pemilu Kabupaten Bandung khususnya? Saya kira terkait dengan munculnya IKP itu barangkali lebih soleh kalau langsung ditanyakan ke Bawaslu. Tetapi yang poin yang perlu diambil oleh KPU adalah ini akan menjadi semacam stressing point perhatian kita. Kalau misalnya kalau tidak salah ya, KPU Kabupaten Bandung itu ada titik rawan yang cukup perlu diperhatikan, misalnya terkait DPT. Maka ini kita ambil ambil pelajarannya. Kalau begitu kita harus lebih ekstra, harus lebih mengontek lagi, harus lebih memberikan guidance yang lebih detail kepada BPDB supaya apa? Supaya yang dicatat oleh Bawaslu sebagai potensi kerawanan itu bagi kita ambil positifnya. Kalau itu kita prepare-nya, SDM-nya, tools-nya dan sebagainya kita persiapkan lebih, sehingga yang awalnya jadi potensi itu tidak menjadi sebuah kenyataan. Sehingga sekali lagi IKP ini bagi kami kita perspektifnya positif. Kalau misalnya dianggap rawan dari sisi DPT, kita kalau begitu kita harus memiliki effort yang lebih tinggi. Dan ini alhamdulillah kita buktikan bahwa kerawanan di aspek data pemilih itu sudah kita pernah dengar sejak 2019 waktu pileg, ya itu kita juga sudah dianggap rawan DPT dan kami anggap wajar ya. Misalnya ini kami mengasumsikan misalnya karena jumlah DPT kita kan terbesar di Indonesia setelah Bogor. Kemudian ragam demografi kita itu juga kan luar biasa. Ada yang di rural,
yang di rural seperti Pangalengan, Raja Wali, Kertasan, Gunung, tapi ada yang urban banget seperti Margahayu, kemudian Balena, Margasi, Dayakolot, itu kan urban sekali, dan perbedaan demografi itu kan punya kepentingan, punya tatanan. Nah, tetapi dengan IKP yang katakanlah 4 besar katanya di Jawa Barat dari 8 kabupaten itu, pada 2019 kita bisa mendapatkan apresiasi dari provinsi, dari kami provinsi sebagai penyaji DBT terbaik seprovinsi Jawa Barat. Artinya apa? Artinya dari awal yang IKP-nya cukup rawan, itu kita apresiasi bahwa Bawaslu memiliki concern yang lebih. Nah, apa yang kemudian dilakukan barangkali selain effort yang dilakukan oleh KPU dan stakeholder lain, karena Bawaslu sejak awal ini memberikan nilai IKP, maka saya yakin Bawaslu pun kemudian melakukan berbagai upaya juga secara simultan, secara sinergis, sehingga upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu sudah bikin rupa. Artinya semua saling berkontribusi, sehingga IKP yang tinggi itu bukan membuat kita patah semangat atau membuat kita justru kemudian takut ya, tapi kita transformasi menjadi energi positif. Kalau IKP-nya tinggi, maka semua lembaga bekerja keras, dan alhamdulillah akhirnya KPU Kabupaten Bandung mendapatkan apresiasi dari KPU Provinsi sebagai DPT terbaik. Itu artinya saya katakan bahwa ini bukan hanya prestasi KPU, tapi juga kontribusi dari Bawaslu dan kontribusi dari masyarakat yang masyarakat tentu saja. Nah Bang, terkait sebetulnya topik-topik persoalan terkait pemilu ini dari tiap tahun ke tahun selalu berulang. Akhirnya partisipasi masyarakat menurun. Mungkin dari permasalahan kecurangan, lalu penyerahan integritas dari penyelenggara pemilu yang kurang. Nah, sebetulnya permasalahan fundamental ini sehingga terjadi berulang-ulang permasalahan itu apa sih? Saya sering mengatakan bahwa penyelenggaraan pemilu mobil pilkada itu tidak lepas dari setidaknya 4 hal. Pertama adalah pesertanya, yang kedua peserta pemilu, kemudian yang kedua penyelenggaranya, kemudian pemilihnya, yang keempat adalah regulasinya, kalau mau kelima adalah pendanaan. Jadi setiap pemilu itu pasti kajian tidak lepas dari ini. Siapa yang memilih, nanti urusannya DPT, ini juga kadang-kadang menjadi topik persoalan sendiri. Siapa yang dipilih adalah pesertanya, penyelenggaranya, ini menjadi juga sorotan, kemudian regulasinya dan anggarannya. Nah, terkait dengan yang tadi disampaikan, problematika terkait dengan entah itu kecurangan, entah itu partisipasi pemilih, ini pasti berkutat kombinasi dari 4 hal tadi. Misalnya partisipasi pemilih bisa terkait dengan regulasi, bisa terkait dengan kami sebagai penyelenggara, bisa juga terkait dengan masyarakatnya sendiri, responsinya, bisa juga terkait dengan bagaimana orang peserta juga dalam mengajak, mensosialisasikan. Contoh, misalnya partisipasi pemilih tidak terkait dengan kedatangan orang di DPT, itu juga bisa jadi memang effort kami untuk langsung datang ke rumah, bisa juga atensi masyarakat, dan juga sebetulnya peran dari partai politik untuk mensosialisasikan. Nah, alhamdulillah di pemilu 2019 kemarin, KPU Kabupaten Bandung itu partisipasinya sudah melebihi target nasional, karena kita mencapai 83,4%, sedangkan target nasional itu 77,5%. Jadi hanya memang untuk partisipasi pemilih di pilkada ini sesuatu yang berbeda, dan memang dari catatan 2-3 kali pilkada itu kita memang masih perlu ditingkatkan, karena misalnya 2015
itu pilkada kita itu partisipasinya baru sekitar 63%. 2015 itu 63%. Tetapi dari pengalaman, kalau kita bandingkan antara pilihan bupati dengan pileg, itu selalu bahwa pileg itu partisipasinya lebih tinggi. Atau sebaliknya, yang perlu kita genjot adalah pilkada atau pilihan bupati itu selalu lebih rendah. Nah, ini tantangan ke depan kita. Ya, mungkin Bang, untuk sebenarnya integritas atau profesionalitas dari yang ada itu kemarin kan sempat ada salah satu anggota dari KPU RI yang tersandung kasus yang ditangkap oleh KPK. Nah, ini kan sehingga membuat rasa kepercayaan publik terhadap KPU sebagai penyelenggara ini menurun. Nah, apa sebenarnya langkah yang harus dilakukan oleh khususnya KPU Kabupaten Bandung untuk meyakinkan pada masyarakat? Iya, jadi bagi kami sebetulnya tidak pengaruh, dalam arti ini hanya memberikan semacam kesadaran yang lebih saja. Kami sering mengatakan pada posisi kita benar saja bisa jadi kita masih digugat, apalagi dalam posisi kita salah gitu ya. Itu selalu kita sampaikan kepada para salah. Iya, dan saya sering mengulang itu. Jadi nyawanya KPU itu kan integritas atau khususnya lebih pada independensinya. Dan ini saya tekankan, makanya belajar dari kejadian yang ada, maka stressing untuk mengingatkan, reminding kembali, mengupgrade kembali kesadaran mereka untuk imparsial, independen, tektoki, itu akan selalu kita tingkatkan. Kemudian yang berikutnya adalah sekarang sudah ada PKPU 8, yaitu peraturan KPU tentang tata kerja, di mana dalam pasal-pasal yang lebih spesifik itu kita diberi kewenangan untuk menangani dugaan pelanggaran etik di adhoc. Itu kita yang menangani. Makanya ini tentu akan menjadi perhatian kita, dan juga akan kita sosialisasikan kepada masyarakat dari Bawaslu bahwa apabila ada dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh adhoc, itu silakan dilaporkan. Lalu apa perbedaannya Bang ketika memang pelanggaran kode etik ini dengan DKPP itu? Ya, sebetulnya sama saja, hanya memang ini untuk adhoc itu di PKPU itu diberikan kewenangan untuk penanganan dan pemutusannya kepada KPU. Mungkin itu butuh kajian lebih lagi Bang. Iya, bisa. Tapi kalau terkait dengan etik yang dilakukan oleh kita, itu tentu masih tetap PKPP. Siap Bang. Dan sebetulnya untuk pilkada di Kabupaten Bandung ini rasio khusus di tahun 2019 kemarin itu berapa partisipasi? Iya, partisipasi di 2019 itu 83. Ada peningkatan dari tahun 2015. Iya, tapi memang tadi ada hal yang agak berbeda memang ketika kita bicara pilkada dengan pileg, ya. Dan ini yang tentu kita juga membutuhkan masukan untuk langkah-langkah selanjutnya untuk diantisipasi dalam bentuk program-program berkegiatan, sehingga partisipasi pemilih kita itu insya Allah kita coba kita tingkatkan. Khusus untuk pilkada sekarang ini memang KPRI mencanangkan untuk targetnya 79%. Partisipasinya challenge bagi kita, ya kita berharap nanti upaya-upaya yang kita lakukan dengan melebarkan kepada semua stakeholder itu, ya kita berharap ada informasi yang masif yang diterima oleh masyarakat, tentu adalah informasi yang benar, kemudian muncul kesadaran yang tinggi di tengah masyarakat sehingga nanti ada kemauan untuk datang ke TPS. Dan mungkin selebihnya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Terkadang masyarakat hanya pada saat pemilihannya aja pencoblosannya, ramainya pada saat kampanye dan pencoblosan. Namun teman-teman atau masyarakat bisa ikut serta dalam melihat perkembangan tahapan dari setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, agar mengetahui. Betul. Itu betul sekali, dan ini yang kita dorong.
Jadi betul banget bahwa memang kalau perhitungan partisipasi masyarakat itu yang kuantitatif itu adalah pendataan mereka di TPS. Oke, itu sudah pastilah kita berharap. Tapi bukan hanya itu, kita tingkatkan sebetulnya pelibatan masyarakat itu pada tiap tahapan itu katakan tadi. Misalnya begini, pada tahap kita pemutakhiran data, kita berharap betul bahwa masyarakat itu tidak pasif. Selama ini paradigmanya adalah kita yang aktif, kemudian masyarakat pasif. Oke lah kalau misalnya mereka ada di tempat sih sudah bagus ya. Tapi yang kita ingin ditingkatkan adalah ada kesadaran bahwa masyarakat juga merasa penting untuk mengecek dirinya apakah dia sudah terdata atau belum, mengajak keluarganya apakah keluarganya sudah terdata atau belum, mengingatkan teman-temannya apakah teman-temannya sudah terdata atau belum. Nah sehingga dengan kita juga aktif dan masyarakat juga respon, atensinya tinggi, aktif, insya Allah keakuratan data itu akan menjadi betul. Dan kalau akurat datanya tinggi, ini sumber konflik pun sedikit banyak bisa tereliminasi. Dan itu seperti permasalahan DPT kemarin, kalaupun masyarakat bisa ikut serta dalam pemencarian data tahapan daftar pemilih tetap, itu bisa meminimalisir ya terjadinya potensi pelanggaran DPT itu. Dan ini sebetulnya kan cukup fundamental juga, karena kan prinsip dalam DPT itu adalah pertama komprehensif, kemudian akurat, dan pokoknya intinya menjangkau seluruhnya. Komprehensif, akurat itu dan matangnya detil. Detil itu artinya satu orang terdata dengan 13 kolom itu terdata benar. Lengkap itu atau komprehensif itu artinya harus menjangkau seluruhnya, tidak boleh ada satupun yang tertinggal. Gitu. Apapun ya, tambah akurat itu artinya ada kesesuaian antara data dengan fakta. Nah ini untuk mencapai tiga itu kita akan menurunkan PPDB namanya, petugas pemutakhiran data pemilih, ada identitasnya, kemudian dia juga kita beli tools alat kerja. Nah nanti kita sampaikan kepada masyarakat, tolong kita saling support, saling bantu. Jadi biar PPDB kita bekerja secara maksimal, kemudian nanti juga ada monitoring dari KPU, dari BPK, dari BPN, kemudian kita berharap juga ada koordinasi yang baik dengan pemerintahan setempat. Maka sekali lagi kita berharap DPT kita itu komprehensif dan akurat. Jadi garis besarnya teman-teman harus ikut serta dari setiap tahapan penyelenggaraan pemilu ya, mengetahui gitu. Dan ini Bang, KPU sendiri kan selalu berkomunikasi dengan para peserta pemilu, itu baik dari partai maupun calon independen, sehingga adanya komunikasi secara personal maupun lembaga. Nah, ada gak Bang selama ini Abang sebagai ketua KPU periode ada intervensi nih dari para peserta pemilu dan penyelenggara? Dalam skala yang sangat luas tentu selalu ada seperti itu. Tetapi kita justru bisa memberikan semacam dari body language kita saja, dari kata dan sikap selama ini bahwa kita insya Allah untuk tegak pada prinsip integritas kita, yaitu kejujuran, transparansi, kemudian profesionalitas kita, sehingga alhamdulillah mungkin aspirasi bahasa yang lebih lunak dari intervensi aspirasi itu ketika kita sadarkan bahwa itu di luar prosedur dan norma itu, insya Allah bisa kita hindari. Dan alhamdulillah sampai hari ini kami merasakan tetap nyaman, enjoy komunikasi dengan teman-teman partai politik, itu semua terjadi dan terkomunikasikan dengan baik. Ada hambatan ketika Bang untuk tahapan saat ini? Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada. Secara prinsip yang sampai mengganggu ritme atau tahapan tidak ada. Hanya khusus terkait dengan corona barangkali kita memang fatsun kepada otoritas yang berwenang. Ya, ada protokol kesehatan. Bahkan itu dari KPR ada, kemudian kita juga dari pemerintah pusat ada, dari Dinkes juga ada. Semua kita patuhi. Jadi
yang terjadi adalah kita memodifikasi kegiatan-kegiatan itu tetap pada tahapan yang sesuai dengan PKPU, tetapi bentuk kegiatan, sebaran kegiatan itulah yang kemudian kita atur. Ya contoh misalnya pelantikan BPS dalam kondisi normal kita tadinya menginginkan disatukan. Jadi kebayang 280 desa kota kali 3 itu sekitar 840 pernah kita lakukan, kita pelantik dalam satu tempat. Itu waktu terjadi kerumunan massa yang besar, tapi karena itu kondisi normal pernah kita lakukan. Tapi karena sekarang ada protokol kesehatan, ya ada kebijakan pembatasan sosial atau social distance, kemudian ada upaya-upaya yang harus kita lakukan, maka singkat cerita pelantikan PPK ini kita delegasikan kepada PPK. Bahkan di satu PPK sendiri itu kita meminimalkan jumlah orang yang berkumpul. Sampai kita buat sedemikian rupa sehingga jarak antar peserta bisa diatur, kemudian tidak terjadi kerumunan massa, kemudian kita siapkan hand sanitizer, kita koordinasi dengan pihak puskesmas, kemudian acaranya dibuat simpel, yang pokok-pokok saja, kemudian bahkan setelah acara selesai peserta diminta pulang, itu kita sampaikan kepada para pihak, sehingga kita ingin yang penting intinya kena, tahapan tidak terganggu. Tetapi protokol kesehatan untuk kita patuh kepada otoritas yang punya wewenang, otoritas itu kita patuh. Oke, Bang. Ini mungkin sebetulnya banyak sekali yang ingin kita diskusikan di sesi bersama Ketua KPU ya, Kabupaten Bandung. Banyak sekali yang ingin saya diskusikan. Namun terakhir nih Bang, dikarenakan mungkin di KPU ini ada sahabat pautnya dengan Bawaslu. Kemarin sempat ada klarifikasi kepada pihak Bawaslu untuk ada persyaratan yang memang berbeda dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Panwascam terkait double job dari BPK ataupun Panwascam. Ini itu sebetulnya apa sih yang dipersoalkan sehingga ada perbedaan? Bisa jadi memang terkait dengan penafsiran kita. Nah, karena terkait dengan penafsiran, maka kita membuat surat konsultasi kepada provinsi. Bahkan kita juga membuat tim daftar inventarisasi masalah yang memang diminta oleh KPU RI. Begitu juga kita membuat surat permohonan klarifikasi kepada dinas terkait, baik itu Dinkes maupun DPMD. Nah, dari upaya-upaya itu, maka pertama dari KPU RI muncul surat nomor 153, misalnya terkait dengan pemahaman adanya double job. Maka di surat 153 KPU RI memberikan solusi, silakan ditanyakan, kasaran begitu ya, kepada instansi yang berwenang, dibolehkan atau tidak. Gitu kan? Ada izin dari atas? Iya, maka diarahkan oleh 153 itu untuk misalnya orang-orang yang dimungkinkan beliau itu ada atau tidak izin dari atasan. Maka kita membuat surat ke Dinsos, kemudian kita membuat surat ke DPRD terkait dengan perangkat desa misalnya, kita BPD kita tanyakan kepada mereka. Nah, maka kemudian kalau misalnya atasan mereka itu tidak memberikan izin, ya tentu tidak bisa kita eksekusi. Tapi kalau misalnya ada izin dari mereka, dari atasannya, nah itu kita lakukan. Itu ada di tolak ukurnya memberikan izin, Bang. Ya, untuk yang kita sampai hari ini pedoman ini seperti itu, karena memang surat 153 demikian arahannya gitu. Nah, ini kawan-kawan ya, ketika bincang-bincang kita dengan Ketua KPU Kabupaten Bandung, alhamdulillah mungkin teman-teman semua bisa ikut serta dalam penyelenggaraan pemilu Kabupaten Bandung. Teman-teman juga bisa lebih menanyakan
terkait apa saja yang sudah dilakukan, apa aja yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung, bisa lihat informasinya di website kami di bawah ini. Lalu teman-teman juga bisa melihat portal berita di paswedannews.com. Nah, bagi teman-teman yang ingin memberikan saran ataupun komen di kolom komentar di bawah ini, dan teman-teman bisa nge-share ya terkait penyerahan pemilu ke setiap elemen masyarakat, khususnya untuk warga Kabupaten Bandung. Dan mungkin jangan lupa teman-teman bisa share dan subscribe channel ini jika teman-teman ingin mendukung channel kami. Nantikan episode selanjutnya yang gak kalah menarik. Sesudah ini akan ada tokoh penting lagi nih yang akan saya ajak ngobrol di channel Dialektika. Tetap stay tune and get inspired. Salam. Audio Jungle.